Shalom semuanya. Shalom. Iya, yang di luar shalom. Shalom kuburannya, sehat selalu. Yang di luar sana mbaknya itu shalom. Shalom. Bapak Yunis, shalom. Semangat. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita rasakan Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, dunia yang kita tempati ini sebenarnya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Iya, kalau kita rasakan di sana-sana banyak terjadi bencana alam. Di sana-sana juga terjadi ada orang tua menganiaya anak-anaknya, anak menganiaya orang tua. Di sana-sana juga banyak terjadi satu dengan yang lain saling membenci. Ini menunjukkan bahwa dunia yang kita tempati ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan berkata melalui nubuat Yesaya bahwa akan datang seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang tingkah lakunya begitu menyenangkan dan perlakuannya sangat elok, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sang terang dan jalan yang membawa kehidupan. Dan itulah yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, memang mau tidak mau diakui dan tidak, dunia ini cenderung pada suatu kebudayaan yang mematikan. Dunia ini cenderung melakukan suatu kebudayaan kematian, bukan memberi penghidupan. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang sebagai terang yang menjanjikan suatu kehidupan yang sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita yang pertama, membuat Nabi besar Yesaya dalam perjanjian lama, kalau kita rasakan, kalau kita renungkan dengan baik, ini adalah membuat sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ketika saat itu bangsa Israel harus keluar dari tanah kelahirannya. Ketika saat itu bangsa Israel dibuang di negeri Babel. Di sana bangsa Israel menderita yang luar biasa. Ekonominya jauh maut, keadaan status politiknya tidak karuan. Bangsa Israel kala itu di negeri Babel sangat-sangat tertekan karena dosa yang telah dia lakukan. Akan tetapi melihat yang demikian ini, saudaraku dikasih Tuhan Allah Bapa yang di surga memberi suatu penghiburan. Oleh karena itu dia bernubuat bahwa suatu ketika akan datang hambaku, pilihanku, yang sanggup memberi penghidupan, yang perilakunya sangat baik. Hambaku yang tidak akan menghukum setiap orang yang percaya. Ini nubuat Nabi Yesaya kan itu. Dari bangsa Israel di tanah pembuangan dihibur oleh nubuat Nabi Yesaya bahwa kelak akan ada sang juru selamat yang mengangkat harkat dan martabat bangsa Israel dari negeri pembuangan. Dan nubuat itu Bapak dan Ibu telah digenapi dalam bacaan yang ketiga. Nubuat telah digenapi dengan lahirnya Yesus Kristus ke dunia. Ya, di bacaan kita yang ketiga dinyatakan dengan tegas bahwa hambaku yang dimaksud dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9 itu adalah Yesus Kristus yang ada di dalam Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17.
Di sana pertama kalinya Allah Bapa yang di surga menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak. Yesus Kristus itu adalah anak. Dinyatakan pertama kali. Oleh karena itu di sana di minggu-minggu ini juga disebut Minggu Epifanias, yaitu minggu di mana Yesus Kristus menyatakan diri sebagai anak Allah. Minggu di mana Yesus Kristus menyatakan diri sebagai juru selamat manusia. Itulah hamba Tuhan yang sebenarnya. Kita kembali lagi ke dalam bacaan kita yang pertama, membuat Nabi Yesaya. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Siapa yang dimaksud dengan hamba Tuhan di zaman modern ini? Banyak penafsir Alkitab juga mengatakan bahwa hamba Tuhan itu adalah para pendeta. Orang juga banyak mengatakan bahwa yang disebut hamba Tuhan itu adalah para penentuan dan diaken. Iya, secara struktural jabatan gereja mereka adalah hamba Tuhan. Akan tetapi kalau kita baca dan kita simak dengan lebih jelas lagi, kita di sini bukan berbicara jabatan struktural gereja, akan tetapi berbicara fungsi dari hamba Tuhan itu yang sebenarnya. Hamba Tuhan, hamba yang mampu memberi penghidupan. Hamba Tuhan, hamba yang mampu membalut hati yang terluka. Hamba Tuhan yang bicaranya enak didengar. Hamba Tuhan adalah hamba yang tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Kalau ada orang mengaku sebagai hamba Tuhan akan tetapi bicaranya senantiasa membuat seseorang menjadi sakit hati, itu bukan apa? Sebenarnya, kalau ada hamba Tuhan, mungkin perilakunya kurang condong dengan apa yang diibad sebagai hamba Tuhan. Itu adalah apa? Jawaban konten yang mana? Itu adalah panjenengan sendiri. Karena pada fungsinya hamba Tuhan yang harus membawa kedamaian kepada ibu. Pada fungsinya hamba Tuhan yang harus membawa keadilan dan kejujuran dalam perkara apapun yang dilakukan. Karena hamba Tuhan ini harus menggembalakan setiap domba yang tersesat, bukan malah dipecut sehingga lari. Hamba Tuhan harus mencari siapa yang hilang, dikumpulkan menjadi satu kandang. Tidak perlu diberi uang dan tidak perlu diberi harta dan benda, cukup diberi kata-kata yang manis yang membangkitkan sumbu yang sudah pudar. Itulah hamba Tuhan. Di dalam badan kita dikatakan dengan jelas bahwa hamba Tuhan itu tidak akan pernah mematahkan bulu yang sudah terpulang. Akan tetapi senantiasa memberi kekuatan agar mereka mampu terbang kembali, mampu memberi semangat. Itulah hamba Tuhan. Mampu mengomparkan kembali sumbu yang sudah hampir redup. Itulah hamba Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat akan almarhum Bapak Pendeta Emeritus Widaya Miso. Pertama kali saya datang dari Kalimantan, Bapak Ibu. Bapak Pendeta Widaya Miso masih rumah di sebelah karena dia masih menjabat sebagai seorang pendeta. Saat ini saya Kristen dari kecil, saya tidak pernah ke gereja. Karena saya tinggal di Moro, tidak pernah ke gereja. Karena juga bingung mau ke gereja dari mana, enak gereja ke mana. Bingung. Karena itu saya menekatkan, memutuskan menghadap ke panjenengan ibu Bapak Pendeta Emeritus Widaya Miso. Dia bilang apa? Dia bilang, wis melok Gusti wae. Masalah mangan, engkau nak dicukupi. Puji Tuhan, yang dibilang Bapak Pendeta Widaya Miso betul terjadi. Ini gambaran bahwa kita mau bersemangat seperti yang lain, bukan menjatuhkan. Ya kan? Anak Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaan
Di dalam bacaan, mereka yang kupilih, hambaku yang kupilih, Bapak Ibu, yang kupilih. Berarti di saat dunia ini banyak orang, Bapak Ibu, banyak orang berjuta-juta orang di dunia ini, akan tetapi tidak semua dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak. Di Indonesia ini semua banyak orang, tapi tidak semua dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak. Kulolan panjenengan engkau minangka manusia engkang beruntung. Jadi saya dan panjenengan semua itu telah dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Sebagai hamba kita harus memandang terang Yesus dan membawa kehidupan. Kalau sebagai hamba, patokannya bukan di terang Yesus, jalan dasar. Memang Bapak dan Ibu, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, semua berdosa dosa. Akan tetapi kalau kita mau bertobat dengan baik dan benar, mengakui jati diri kita sebagai orang yang dipanggil dan dipilih sebagai hamba Tuhan, marilah kita hidup dengan menarik benang merah dari terang Yesus sebagai pemberi kehidupan menuju ke hati kita, sehingga jalan kita menjadi lempang sesuai dengan arah Tuhan sendiri. Tapi ya, ini memerlukan sebuah proses yang luar biasa. Bukan gampang semudah membalikan telapak tangan dibalik gereja, bukan begitu. Akan tetapi semuanya memerlukan proses. Sebagai hamba Tuhan juga memerlukan sebuah ketekunan yang benar-benar tekun mempeni kembali Gusti Allah. Kalau kita sudah saling mempeni, rausing kesan pasangan tentang rahayu. Jadi apa? Menawi dalam panjenengan saling mencaci, pripun raosipun kesan pasangan. Jawabanipun wonten ing manah dalam panjenengan. Jadi kita ini semua hamba Tuhan, Bapak dan Ibu. Kita semua dipanggil dan dinobuatkan untuk melakukan yang baik dan benar. Oleh karena itu, marilah kita saling menyadari satu dengan yang lain, saling mengintrospeksi diri kita satu dengan yang lain. Karena di minggu Epifanias ini, minggu di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai juru selamat, minggu di mana Allah Bapa yang di surga mengatakan pertama kali bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam Matius 3 ayat 17 sampai terakhir dikatakan, inilah anakku, inilah anak yang kukasihi, Yesus Kristus. Sebagai terang kehidupan saudara dan saya, sebagai penyempurna dari kehidupan saudara dan saya, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran, membuang jauh-jauh rasa sekutu satu dengan yang lain, karena kita sama-sama dipilih oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan. Kiranya sedikit firman yang kami sampaikan ini benar-benar ada di dalam roh hati kita masing-masing, mampu berkarya, mampu menata hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita mengambil satu.